Ada penambahan, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Kami, saya walaupun majelis pakar, tapi Pak Pimpinan, Bapak-Bapak semua, mohon maaf. Saya juga mewakili seluruh gerakan Serikat Tani dan Masyarakat Adat se-Indonesia. Pertama ingin menyampaikan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya bahwa sejarah Hari Tani Nasional baru hari ini di bawah pimpinan Presiden Pak Bowo, di bawah pimpinan DPR Ibu Puan dan Bapak-Bapak, terutama ini inisiatif Pak Bapak-Bapak Cuncun, Pak Dasko dan Pak Saan. Yang kedua, kami ingin menyampaikan juga apa yang disampaikan Sekjen SPP ini jangan dilihat sebagai bentuk siapa yang salah, ya Sekjen KPA ini, tapi apa dan bagaimana dari kesalahan itu kita keluar. Karena kami jujur dipesankan, karena memang aksi ini juga di nasional, sangat percaya terutama kepada figur pimpinan. Misalkan tadi harus dilepaskan. Bagaimana melepaskan Pak Antoni? Pak Antoni sendiri belum berpijak di atas tata kuasanya yang memiliki legal yang jelas. Ini jadi persoalan. Jadi terima kasih sangat di luar ekspektasi Bapak Dasko bisa mengundang beberapa komisi yang lain dan kementerian yang lain. Sehingga ini tidak salah paham. Jadi ini kita tersesat magis semua. Nah oleh karena itu mungkin yang disampaikan tadi komite ini yang digas oleh Dewan melalui Pak Presiden ya tidak diserahkan kepada KSP agar para pemimpin bangsa bapak-bapak ini yang sudah baik, demi Allah Pak Nusron ya, saya menganggap Anda baik kok. Jadi tidak semua ya, jadi menganggap semua pemimpin pemerintah ini baik yang sekarang ini. Ya, ingat saya ini ketua oposisi, saya subversi terakhir. Ya, jadi kalau ngomong kritis saya paling kritis. Jadi saya pendiri Forkot, saya pendiri apalah ya. Jadi cuma setan Malaka kata orang, nggak pernah muncul. Jadi sebaliknya kembali tadi, kalau saya katakan baik, poinnya baik. Nah, kalau saya katakan ada harapan, syarat untuk menuju harapan ada. Tinggal bagaimana secara bersama-sama bukan mencari yang salah, tapi bagaimana ini bisa terjadi. Terutama kendalinya setelah GBHN di zaman Ibu Titi, bapaknya Ibu Titi sudah tidak diberlakukan lagi. Jadi nggak jelas arah pembangunan agraria ini kemana. Berapa hektar, juta hektar luasannya di mana untuk investor, biar nggak berebut. Berapa hektar untuk kawasan lindung, berapa hektar untuk pembangunan desa, berapa hektar untuk pembangunan pangan. Sampai hari ini nggak bisa, belum ada orientasinya. Gitu Pak Saan ya. Jadi sulit siapapun menterinya akan terpasung kalau apa yang disampaikan Bu Dewi ini tidak akan bisa selesai kalau tidak membuat sebuah lembaga, apakah namanya badan atau komite yang lintas sektoral, tapi tidak mencari siapa yang salah dulu. Di mana letak kesalahan ini? Karena tadi siapakah yang mengontrol kehutanan? Ibu-ibu semua, ini untuk kepentingan ekonomi bangsa. Tanah yang sudah jadi sawit dari kawasan hutan, bukan dosa Pak Menteri sekarang ya. Entah dosa siapa, tiba-tiba menjadi diaku tanah hutan, padahal dia sendiri belum tentu kekuasaan dia. Berubah jadi kawasan hutan, dari kawasan budidaya, istilahnya, kalau istilah BPN konversi produksi di tanaman sawit. Setelah ada kebun sawit, mau jual sawit, tidak bisa ekspor ke luar negeri, karena nggak ada izin. Akhirnya Pak BPN dipaksa untuk membuat sertifikat. Padahal belum dilepaskan. Bukan belum dilepaskan, Bu, statusnya harusnya kan jelas nih kalau ada. Oh ini tanah negara konversi produksi. Ini konservasi. Konservasi tolong awasi oleh Menteri Kehutanan. Konversi produksi seluruhnya serahkan ke BPN. Gitu. Berapa luas. Lalu konversi produksi berapa banyak untuk di reforma agraria. Lalu kalau kehutanan salah, BPN salah, siapa yang akan ngawasi? Itu tidak ada.
Itu menurut saya sampai akhirnya yang lucu Pak Dasko. Bapak-bapak semua di daerah Pak Saan, wakil Pak Saan juga hadir semua, para penduduk Pak Saan. Itu tanah tambak semua di Kerawang. 1.800 hektar. Itu pangan juga Pak. Dipacul, dicangkul oleh rakyat. Tiba-tiba ini mau di sertifikatisasikan melalui PTSL, dicegat Pak Nison. Karena ada tanah perhutani. Di aku perhutani. Celakanya BPN nggak pernah nanya, perhutani mana bukti lu? Nggak ada itu. Di sini hadir komisi berapa? 4. Komisi 4 juga gak pernah nanya, mana bukti lu perhutani 2,5 juta hektar, lu jual-jualin di Kerawang jadi kawasan industri. Kapan? Nggak ada Pak, saya penjarakan. Kalau ada izin perhutani menguasai tanah, apalagi menjual beli tanah. Kedua BUMN, PTPN tadi. PTPN seolah-olah aset BUMN, sehingga BPN takut dianggap merusak aset negara milik Kementerian BUMN. Nggak ada itu. Karena tidak ada pendelegasiannya. BPN sendiri akhirnya kalau takut sendiri oleh takutnya takut magis. Ya kan Pak? Takut magis, belum berani coba. Gitu. Polisinya juga magis. Asal dicoba. Karena BPN tidak terdaftar oleh BPN. BPN udah jelas. Ada pepresnya lagi. Percepatan tanah reforma agraria. Pendistribusi dari tanah PTPN. Tapi nggak berani. Karena takut digugat. Nah ini yang menurut saya. Di samping kebetulan ada Bapak KSP yang baru juga bisa membantu gagasan-gagasan yang baru, ya, membuat sebuah lembaga yang baru. Mari mencari apa yang terbaik dari masalah ini. Yang menurut saya adalah tadi ada lembaga yang mengevaluasi secara komprehensif. Ya. Tadi KLHK kata orang sudah menguasai 71% kawasan daratan. Itu penunjukan Pak, bukan pengukuhan. Pengukuhannya sampai hari ini belum pernah ada. Nah dibuatkanlah, tolong usulkan oleh KSP apa lembaga pengukuhannya, bentuknya apa, seperti apa. Terus tanah-tanah yang 2.100.000 hektar di Jawa, yang konversi produksi harusnya domainnya ada di BPN. Saya angkat BPN untuk berani ngambil ekspansi, gak berani. Mohon maaf Pak. Saya satu-satunya organisasi yang berhasil terus dapat sertifikat. Berhasil terus menguasai tanah. Rebut aja. Tapi akhirnya saya berpikir. Secara ketatanegaraan tidak disiplin. Tidak mendidik bangsa dan negara. Cara berpikirnya. Merebut tanah, mereclaiming tanah, menguasai tanah. Berarti mengikuti prinsip-prinsip ideologi pelaksanaan konstitusi, bahkan pelaksanaan teologi, pelaksanaan akidah saya, gitu. Dan pelaksanaan aturan. Dan akhirnya apa? Kami udah punya sawah, punya apa? Punya tadi sekolah, ada pesantren. Bahkan sekarang sedang dibentuk Sekolah Tinggi Teknik Industri Agraria Hasyim Asyari. Gitu. Yang kayak buat di Cikalong. Itu Pak Nison. Ya. Peduli setan itu perhutani atau bukan? Kita garap aja gitu. Terbukti 20 tahun nggak ada kok. Saya ke Pak Jajuli ngajak ayo. Karena bukan di bawah perhutani, bukan di bawah Pak Jajuli juga kan Pak Jajuli. Dengan Pak Jajuli saya dapat sertifikat dari perkebunan. Ya Pak. Nah, waktu Pak Jajuli jadi Wamen pertanahan. Saya udah dapat 40.000 hektar Pak sertifikat. Berarti benar. Ya. Sekarang rakyat saya di Garut sudah bisa ekspor di atas tanah PTPN. PTPN-nya sendiri gamlung, Pak. BPN tidak berani nggak apa-apa. Garap, Taman Usar, Taman Akarwangi. Ibu Titik boleh hadir ke sana. Bisa ekspor Akarwangi untuk parfum ke Paris. Mudah-mudahan Mas Didit bisa mengembangkan ya. Selama ini hanya langsung mulai bandar-bandar Bu, mulai bayar. Ya, tapi saingannya hanya Haiti dan kita berhasil.
Kita berhasil mencetak sawah 2.000 hektar sawah dicetak SPP. Tidak ada datanya itu, Pak. Tidak ada anggaran seperak pun, ya. Peduli setan. Yang penting bukan KSDA, Pak. Ya. Kalau KSDA itu konservasi. Kalau yang namanya konversi produksi, biarlah BPN tidak berani, kamilah yang berani. Dan itu contoh udah kami berikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.